Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya selalu sehat, jaga kesehatan, selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu rajin mencuci tangan di air mengalir dan menghindari kerumunan. Baiklah, untuk praktikum kali ini akan dilakukan identifikasi senyawa organik. Jadi untuk identifikasi senyawa organik nanti akan diberikan dua macam sampel, yaitu sampel A dan sampel B. Nah, jadi masing-masing sampel ini nanti diidentifikasi. Ya, uji yang pertama itu apakah ada senyawa alkena. Kemudian yang kedua itu apakah ada merupakan gugus alkil halida. Yang ketiga untuk menguji adanya alkohol. Kemudian yang keempat untuk menguji adanya gugus karbonil dari aldehida atau keton. Kemudian yang uji kelima itu untuk menentukan ada tidaknya gugus fenol. Nah, jadi masing-masing itu kita menyiapkan 5 tabung reaksi ya. Jadi untuk masing-masing sampel kita siapkan 5 tabung reaksi. Kemudian reagen-reagen yang digunakan di sini itu ada asam kromat ya, ini asam kromat warnanya oranye. Ini untuk uji alkohol. Kemudian di sini ada bromin 2%, ini warnanya coklat kemerahan, tapi ini ditaruh di botol coklat supaya tidak terjadi reaksi. Jadi ini untuk uji adanya alkena. Kemudian ini 24 dinitrofenilhidrazin. Ini warnanya juga kuning ini. Ini untuk uji aldehida dan keton. Kemudian ini CCl4 untuk pelarut. Feriklorida 5%, ini untuk uji adanya gugus fenol. Kemudian AgNO3 untuk mengetahui adanya alkil halida. Ini aseton itu untuk larut. Kemudian nanti untuk asam sulfat pekat itu bisa diambil di lemari asam. Jadi ini saya hanya akan memberikan salah satu contoh identifikasi saja. Jadi alatnya cukup sederhana, jadi hanya tabung reaksi, kemudian pipet tetes, ini nanti untuk mengambil reagen, kemudian penangas air, jadi kita siapkan penangas air, atau juga kalau membutuhkan pemanasan bisa menggunakan lampu spiritus, dan ini penjepit tabung reaksi ya. Nah, jadi ini saya hanya akan memberikan salah satu contoh. Jadi nanti setiap sampel itu diuji untuk kelimanya, jadi alkena, alkil halida, alkohol, aldehida keton, atau adanya fenol. Nah, ini saya hanya memberikan contoh, misalnya untuk uji alkohol ya. Untuk uji alkohol, jadi ini sampel A, kita uji alkohol. Jadi di situ 1 tetes ya kira-kira ya. Kira-kira 1 tetes, kemudian ini untuk mengambil sampel A, kemudian di situ dilarutkan di dalam aseton ya. Jadi kalian bisa melihat dari prosedurnya ya. Jadi untuk alkohol dilarutkan dalam 1 mili aseton kira-kira saja ya. 1 mili itu kira-kira 20 tetes, atau dikira-kira saja volumenya.
kemudian ditambahkan nanti asam kromat ya, asam kromat ini. Kita saja asam kromat yang tadinya warnanya oranye ya. Ini warnanya menjadi kuning oranye. Kemudian selanjutnya ditambahkan asam sulfat pekat. Berarti kita harus ke lemari asam. Kalau di buku petunjuk itu 5 mili, jadi nggak perlu 5 mili lah. Kita lihat perubahan yang terjadi. Jadi tadi yang warnanya kuning oranye, nah ini dengan penambahan asam sulfat menjadi hijau toska ya, hijau kebiruan. Nah ini nanti kalian semua pengamatan dicatat di dalam tabel pengamatan. Kemudian kalian bisa menyimpulkan kalau sampel ditambah tadi pada uji dengan adanya gugus alkohol. Nah dengan asam kromat kok terjadi perubahan menjadi hijau kebiruan. Nah ini apakah positif atau tidak. Jadi nanti kalian tinggal menganalisis senyawa ini, sampel A apakah ada gugus alkohol atau tidak. Oke, kita coba untuk sampel B ya. Saya mau menunjukkan untuk uji aldehyda keton. Jadi semuanya, jadi setiap sampel itu diuji untuk kelima uji ya. Jadi ini saya hanya memberikan contoh untuk yang uji aldehyda keton. Jadi kita siapkan 2 mili etanol untuk uji aldehyda keton ya. Kita ambil 2 mili etanol sebagai pelarutnya. Jadi seharusnya tidak harus 2 mili sih. Yang penting proporsional ya, kira-kira ini misalnya 1 mili saja, tidak usah banyak-banyak. Kemudian untuk sampelnya cukup 2 tetes. Kira-kira 2 tetes. Kemudian untuk uji aldehyda keton, reagennya itu adalah 2,4-dinitrofenilhidrazin ya. Jadi kalian pengamatannya semua dicatat. Jadi sampelnya warnanya apa, kemudian reagen-reagennya warnanya apa. Nah ini 2,4-dinitrofenilhidrazin itu warnanya kuning. Kira-kira ambil 1 mili. Berarti nanti dilihat aja. Mili itu kira-kira 20 ke atas lah. Nah, kemudian amati perubahan yang terjadi. Nah ini bisa kita bantu dengan pemanasan, bisa menggunakan penangas air. Karena alkohol ya, jadi karena
tadi menggunakan alkohol, jadi hati-hati panas air. Nah, dilihat perubahan yang terjadi. Nah, pokoknya hasilnya apapun itu dicatat saja nanti, ya. Jadi misalnya warnanya tadinya kuningnya muda terus jadi kuning lebih tua, nah seperti itu. Nah, itu harus dicatat perubahan yang terjadi. Nah, apakah nanti akan terjadi perubahan lagi? Nah, pokoknya semuanya dicatat. Jadi termasuk perubahan warna larutan, apakah terbentuk endapan. Kemudian nanti bisa dianalisis bahwa sampel saya itu mengandung gugus fungsi apa. Oke, jadi ini tetap warnanya kuning ya, tetapi lebih tua dari yang tadi awalnya. Dicatat saja semuanya. Jadi seperti itu semuanya. Jadi nanti kalian melakukan untuk uji alkena, sesuaikan dengan prosedurnya. Kemudian uji alkyl halida, nah prosedurnya seperti apa. Kemudian uji alkohol, prosedurnya seperti apa. Uji aldehyda keton, prosedurnya seperti apa. Uji fenol, prosedurnya seperti apa. Catat semua pengamatan yang terjadi. Kemudian nanti tinggal kalian menganalisis dari pengamatan Anda itu, disimpulkan bahwa sampel A itu mengandung gugus alkohol atau mengandung gugus fenol, nah seperti itu. Kemudian sampel B itu mengandung gugus fungsi apa. Jadi sesuaikan dengan hasil pengamatan Anda didasarkan pada teori yang sudah ada. Demikian untuk praktikum identifikasi senyawa organik. Ya, terima kasih. Bye.